Oke guys, gue Reza, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue akan bahas tentang subjek PPh, ya, subjek dari pajak penghasilan, khususnya yaitu adalah orang pribadi. Oke, jadi apa sih yang disebut dengan subjek pajak ya? Subjek pajak itu adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak, ya. Ini katanya siapa? Katanya si Erman Suri, guys. Nah, untuk PPh, ya, untuk PPh, orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak itu ada di pasal 2 ayat 1 undang-undang PPh. Di mana di sini disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak ya adalah ada yang pertama orang pribadi, ya, 2 warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Ini termasuk salah satu dari subjek pajak orang pribadi juga. Kemudian ada badan, ya, dan ada yang ketiga adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang disebut dengan orang pribadi itu? Apa sih itu orang pribadi? Yang mana orang pribadi ini undang-undang PPh tidak mendefinisikan, guys. Dia tidak mendefinisikan. Tapi ada beberapa ahli yang mendefinisikan. Salah satunya adalah Erman Suri, guys. Ya, Erman Suri itu mendefinisikan orang pribadi itu sebagai manusia, ya, yang terdiri dari darah dan daging, ya, dan daging, atau disebut dengan, kalau bahasa Belandanya, naturlich person gini, ya. Nah, kemudian di pasal 2 ayat 2 undang-undang PPh, ya, itu menyebutkan bahwa subjek pajak itu, ya, dibedakan menjadi 2, guys. Ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, ini pasal 2 ayat 2 undang-undang PPh. Nah, untuk menentukan, ya, bahwa seseorang itu dia menjadi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri, terutama orang pribadi, ya, guys, itu kita harus ingat lagi asas-asas perpajakan, yang asas-asas terkait dengan pemungutan pajak yang dulu pernah kita pelajari. Ada asas domisili, sumber, kebangsaan, dan seterusnya. Nah, Indonesia, guys, secara umum, ya, asas utama yang digunakan oleh Indonesia, ya, asas utama itu adalah asas domisili, guys, ya. Ya, asas domisili. Sedangkan asas yang mana nanti asas domisili ini menyebabkan bahwa orang yang lahir, ya, dan bertempat tinggal di Indonesia itu dia harus menjadi subjek pajak di Indonesia. Nah, kemudian ada asas-asas lainnya, guys. Asas lainnya, ya, yang digunakan, yaitu ada asas sumber, ya, yaitu ketika misalnya penghasilan itu
meskipun diterima oleh wajib pajak luar negeri, tetapi subjek pajak luar negeri, tetapi dia berasal dari Indonesia, itu dia harus dikenakan PPh di Indonesia, seperti itu. Ya, asas domisili dan asas sumber. Asas domisili ini dia digunakan untuk subjek pajak dalam negeri, guys. Sedangkan asas sumber itu digunakan untuk subjek pajak luar negeri. Meskipun ya asas domisili ini digunakan untuk subjek pajak dalam negeri, tetapi ada juga subjek pajak dalam negeri yang nanti memang tidak memenuhi atau tidak mematuhi asas domisili. Mengapa? Karena ada juga nanti meskipun orang tersebut bukan warga negara Indonesia, tetapi apabila dia telah bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini penyimpangan dari asas domisili. Ya, jadi tetapi tetap asas utama dari sistem perpajakan PPh di Indonesia adalah asas domisili, guys. Seperti itu. Ada lagi asas lain yaitu asas kebangsaan, yaitu bergantung dengan warga negara, tetapi Indonesia tidak menggunakan asas tersebut. Seperti itu, guys. Nah, kira-kira ini dulu, guys, yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Thank you, bye bye.